Melanjutkan serial cerita Donghua The Abyss Game yang sudah memasuki episode ke-16. Buat kalian yang belum sempat nonton episode sebelumnya, silahkan dilihat dulu teman-teman, karena kita tanpa berlama-lama lagi akan langsung saja menuju ke jalur ceritanya. Masih berlokasi di kota Doumoshi. Setelah menerima penyerangan dari para pemburu hadiah sebelumnya, Jingting dan timnya kini sudah berada tepat di depan kediaman sang penguasa kota. Baik yang sudah masuk ke dalam tempat tersebut secara diam-diam untuk mencari informasi, juga saat ini sudah tidak lagi dapat dihubungi. Beranggapan jika si rambut putih sedang terkena masalah, ketiganya pun masuk ke sana untuk memberikan bantuan. Setelah masuk ke dalamnya, mereka pun dihadapkan dengan lorong lurus. Tempat yang kini mereka masuki terlihat sangat berbeda dengan tempat yang sebelumnya sempat dilihat oleh Jingting melalui mimpinya. Menurut Hidao, para penyihir seperti penguasa kota itu sangat kuat, jadi mereka harus tetap berhati-hati selama perjalanan masuk ke sana. Ketika mereka berjalan sebentar, sebuah perangkat yang belum diketahui kegunaannya pun aktif, dan tepat di depan mereka bertiga juga terlihat muncul sebuah pintu yang terasa sangat mencurigakan. Sementara itu di sisi lain, sang penguasa kota saat ini tengah memantau pergerakan Jingting dan kawan-kawan melalui CCTV dan berniat ingin melakukan sesuatu kepada mereka bertiga. Namun tanpa dirinya sadari, dari arah belakang Bayer yang berhasil masuk ke dalam tempat tersebut tanpa ketahuan, melepaskan sebuah tikaman ke arah leher sang penguasa kota. Namun nyatanya yang ditikam oleh Bayer bukanlah tubuh asli penguasa kota. Bersama dengan itu seluruh ruangan juga mulai hancur, diikuti dengan kemunculan sebuah pintu dari arah lain. Dan tanpa berlama-lama Bayer pun langsung masuk ke dalam pintu tersebut. Setelah bergerak masuk ke dalam pintu yang muncul, Bayer secara berulang dihadapkan dengan pemandangan yang serupa. Sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat sang penguasa kota, dan berulang kali ia juga menyerang tubuh palsu pria tersebut. Ini merupakan kejadian yang sangat aneh, karena seakan-akan Bayer terus digiring menuju ruang salinan yang tidak ada habis-habisnya. Nampaknya hal ini merupakan sebuah upaya sang penguasa kota untuk menjebak para penyusup yang mencoba untuk masuk ke dalam teritorinya. Bukan hanya Bayer saja yang mengalami kejadian aneh, begitu pula dengan Jingting yang tiba-tiba sudah berada di sebuah ruangan yang sangat tidak asing. Dan tepat di hadapannya kini muncul sebuah pedang pertama yang ia peroleh ketika masuk ke dalam Abyss Game. Ya, Jingting kali ini kembali berada di ruang tutorial yang berisikan para tikus ganas di awal episode. Setelah melakukan cek atribut, level Jingting juga kembali reset ke level 2. Ia benar-benar seperti pemain yang pertama kali masuk ke dalam dunia ini. Untuk mengetahui apakah yang sedang terjadi, Jingting selanjutnya mulai melakukan penyelidikan. Dan kemudian tak berselang lama, Jingting kembali bertemu dengan Shuai dan Yidao. Dan di sini Shuai bertanya kepada Yidao yang pengalamannya lebih luas, apakah ruang ini juga merupakan bagian dari kekuatan yang diciptakan oleh penyihir. Menurut Yidao, membuat sebuah ruangan salinan seperti ini sama sekali tidak bisa dilakukan oleh penyihir. Bahkan ketua guild topeng, seorang penyihir yang lebih kuat daripada sang penguasa kota, dia juga sama sekali tidak bisa melakukannya. Kembali ke Bayer yang kembali dihadapkan dengan ruangan yang sama berulang-ulang.
Di ruangan sebelumnya, Bai Er juga sudah sedikit menggeser kalender yang terdapat di dalam ruangan tersebut. Dan di ruangan yang kini sekali lagi ia masuki, kalender yang ia geser berada dalam posisi yang sama, menunjukkan apabila ia kini terjebak di dalam ruangan yang sama seperti sebelumnya. Di sisi Jingting, setelah menghabisi beberapa tikus ganas yang muncul, makhluk tersebut pun langsung menguap seperti hologram, menunjukkan jika tikus ganas tersebut tidak memiliki bentuk fisik yang nyata. Dan menurut Hidao, tempat yang kini mereka masuki kemungkinan besar hanya sekedar ilusi saja. Meskipun hanya sekedar ilusi, namun serangan yang tertuju kepada mereka itu nyata. Contohnya seperti Jingting yang mengalami sedikit luka ketika menerima serangan dari tikus ganas. Menurut Shuai, karena mereka sekarang sedang kekurangan informasi, ada baiknya mereka untuk mencari jalan keluar terlebih dahulu dari kediaman sang penguasa kota ini. Memulai pergerakan, ketiganya pun langsung dihadapkan dengan gerombolan tikus ganas yang sudah siap untuk menyerang, hingga akhirnya pertarungan pun tidak bisa terhindarkan. Di tengah-tengah pertarungan, fokus Jingting pun sempat dialihkan ketika ia melihat jasad si gendut yang sedang menjadi lalapan tikus ganas, membuat Jingting terdiam untuk saat. Namun sebelum Jingting terlalu terhanyut dalam pemandangan tersebut, Shuai pun datang dan menyampaikan kepadanya jika apa yang Jingting lihat sekarang itu hanyalah palsu. Kembali tersadarkan, Jingting selanjutnya melepaskan serangan ke arah salah satu tikus ganas, di mana serangan Jingting yang satu itu juga sekaligus mengenai area dinding yang menyebabkan reruntuhan terjatuh dari langit-langit. Dan setelah membuka kedua matanya, Jingting kembali dihadapkan dengan kejadian aneh karena sekarang ia terkirim ke dalam arena desa Moonfox. Dan dia juga kembali dipertemukan dengan Han Bin yang sebelumnya sudah wafat. Sementara itu, Bai Er yang beraksi solo malah dikirim ke hutan kumbang dan dia dihadapkan dengan Zhao Monon, sang eksekutif yang berasal dari Guild Topeng. Kembali ke Jingting, sebelum menghajar Han Bin, mulai terdengar suara sang penguasa kota yang berasal entah dari mana, yang berkata jika Jingting dan yang lainnya yang sudah dianggap membawa masalah di tempat ini akan diberikan kesempatan terakhir untuk tetap hidup oleh penguasa kota, di mana mereka hanya perlu mengalahkan lawan alias Han Bin yang kini berada di hadapan mereka, dan selanjutnya menekan saklar yang terdapat di samping gerbang, dan nantinya mereka akan terkirim keluar dari kediaman penguasa kota. Jingting pun sepakat dengan penawaran tersebut asalkan Bai Er yang juga berada di tempat tersebut ikut dikeluarkan bersama dengan mereka bertiga. Hingga akhirnya pertarungan pun dimulai. Jingting dan yang lainnya dalam pertarungan ini akan melakukan serangan secara terpisah untuk membuat fokus Han Bin terpecah. Han Bin yang tercipta dari dunia ilusi yang diciptakan oleh penguasa kota terasa lebih kuat daripada Han Bin yang asli. Tiruan yang satu ini lebih jago dalam mengendalikan kemampuan elemen batunya, membuat Jingting dan kawan-kawan agak sedikit kesulitan untuk bisa mendekatinya. Hidao yang beralih ke mode mutan juga berhasil terkekang oleh kemampuan milik Han Bin, dan dalam situasi tersebut Jingting dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu menghancurkan saklar di area dinding ataukah menyelamatkan Hidao. Dan tentu saja pilihan Jingting adalah menyelamatkan Hidao. Namun sebelum menjalankan niatnya, dia dihentikan oleh Shuai yang berkata jika ini semua hanyalah halusinasi dan yang perlu dilakukan oleh Jingting adalah mengaktifkan saklarnya. Tapi di saat itu pula Shuai malah menyerang Jingting. Akan tetapi Jingting bisa menghalau serangan Shuai yang ternyata itu merupakan Shuai palsu. Dan Jingting sudah mengetahuinya karena Shuai terasa agak berbeda dari sebelumnya. Setelah pergerakan lawan berhasil terbaca, semua yang ada di arena pun seketika menghilang. Hanya menyisakan Jingting dan Han Bin yang akan segera melangsungkan duel. Dalam sekejap mata, Han Bin tiba-tiba lenyap dari pandangan dan melepaskan serangan cepat dari arah lain. Pergerakan Han Bin tidak seperti biasa dan membuat Jingting hampir tidak memiliki kesempatan untuk bisa melakukan serangan balik.
Ketika posisi Jingting sudah tersudutkan, tiba-tiba saja Han Bin melepaskan senjatanya menuju ke arah saklar. Dan faktanya, Han Bin yang Jingting lawan kali ini bukanlah Han Bin, melainkan Bai Er. Nasib baik Bai Er harus melawan Jingting, sehingga ia bisa menyadari jika itu Jingting karena ia sudah hafal betul dengan gaya bertarung MC, seperti menyerang mata lawannya serta melakukan beberapa kuncian. Setelah saklar dirusak, arena pun kembali berubah menjadi lorong ruangan yang sebenarnya. Di arah lain, Shue yang sedang asyik menyerang angin menunjukkan jika ia terkena ilusi lawan. Dan di dalam ilusi tersebut, Shue dipertemukan dengan sang kakak yang sudah wafat. Sementara Yidao yang tertutup tidak mau membicarakan tentang apa yang sempat ia lihat di dalam ilusinya. Tak berselang lama, satu-satunya pintu yang terdapat di ujung lorong juga akhirnya terbuka secara otomatis. Tanpa berlama-lama, mereka berempat pun masuk ke dalamnya. Masuk ke dalam sebuah ruangan, mereka juga langsung dihadapkan dengan seorang pria yang tengah duduk di depan layar monitornya. Dan iya, itu adalah si penguasa kota. Pria kurus ini cukup terkejut karena di antara orang-orang yang pernah masuk ke dalam kediaman ini hanya Jingting dan timnya yang berhasil melalui jebakan ilusi yang dipasang oleh penguasa kota. Di sini dia juga mengungkapkan terdapat dua buah persyaratan jika dia ingin mengaktifkan kemampuan ilusinya yang satu itu. Pertama, yaitu ruangan tertutup. Dan kedua, mental milik pemain yang terjebak itu lebih lemah daripada mental sang penguasa kota. Karena jika mental pemain lebih kuat daripada mentalnya, maka trik ilusi halusinasi tak akan mungkin bekerja dengan semestinya. Dari kejadian sebelumnya, Shue merasa sangat penasaran kenapa penguasa kota memberikan kesempatan untuk bisa keluar dari ilusi dan tidak langsung menghabisi mereka di saat itu juga. Dengan nada yang agak canggung di sini, si penguasa kota pun berkata jika dia sebenarnya ingin bergabung dan menjadi bagian dari tim Jingting. Sangat aneh pria yang satu ini memang. Untuk mengetahui apakah penguasa kota ini palsu seperti sebelumnya ataukah tidak, Bai Er kemudian melesatkan dagernya menyerempet pipi penguasa kota sampai berdarah. Dan itu membuktikan apabila penguasa kota di depan mereka itu orang yang asli. Namun setelah darah menetes dari pipinya, sang penguasa kota pun mulai menunjukkan gelagat yang aneh. Dia menjadi seperti orang gila, terus tertawa sendirian, membuat Jingting dan yang lainnya memasang sikap waspada karena takutnya pertarungan di antara mereka akan kembali pecah. Setelah menjilat darahnya sendiri, penguasa kota pun berkata jika aroma darah miliknya yang masih segar akan segera membawa badai ke tempat ini. Dan jika pihak jagoan masih tetap ingin hidup, maka mereka harus menerima penawaran yang diajukan oleh penguasa kota sebelumnya. Badai yang dimaksudkan olehnya adalah sebuah pertarungan besar yang takkan mungkin terhindarkan, karena di arah luar kediamannya terlihat sudah mulai bermunculan orang-orang Guild Jianfeng yang datang untuk melakukan pembalasan dendam. Sayang sekali sebelum pertarungan terjadi harus kita usahkan di sini teman-teman, karena ini merupakan akhir dari season pertama serial Donghua Abyss Game. Wah, kentang sekali guys. Ya, mau gimana lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir, dan sepertinya saya butuh Donghua baru buat dibahas. Apa ya? Coba kalian tulis di kolom komentar teman-teman Donghua yang seru.